kita mulai wawancaranya. Ya boleh. Oke. Halo semua, selamat siang Bu Desma dan selamat siang teman-teman. Hari ini kelompok 1 akan mewawancarai salah satu lembaga sosial, yaitu alumni OSIS Sekolah Permai. Kelompok 1 ini terdiri saya sendiri, Frederick. Ada Filbert. Saya hai. Filbert. Ada Felicia. Halo. Ada Jocelyn. Hai. Ada Neo. Halo. Dan ada Kevin. Halo. Dan pada hari ini kita kedatangan dua narasumber yang istimewa banget nih. Nah, kita sambut dulu ya. Yang pertama ada Ko Gabriel Bias. Dan yang kedua ada Ko Alfredi. Boleh saya hai dulu kok. Halo. Halo. Nah, for your information, mereka ini dulu sekolah juga di Permai dan baru lulus tahun ini ya kok. Iya betul. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, mereka ini katanya OSIS terkeren pada masanya loh. Dan juga di sini Kobias dulu pada jadi ketua OSIS ya kok. Iya betul. Nah, keren banget kan? Panutan banget. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya langsung ke pertanyaan jawabnya. Pertanyaan untuk Ko Freddy nih. Sebenarnya apa sih visi dan misi dari lembaga OSIS Permai itu sendiri? Ini kalau dari versi saya sendiri, visinya sih yang paling berasa sih menjadi wadah bagi semua siswa-siswi SMA Permai supaya bisa mengembangkan kemampuan mereka. Kalau nggak ada OSIS kita nggak bakal bisa tahu kita bisa kemampuan misinya. Ya pasti membuat acara yang menggali kemampuan kita lebih dalam, mempererat hubungan antara OSIS sama murid-murid lain gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Kobias. Untuk tujuannya sendiri dari kelembagaan OSIS Permai itu sebenarnya apa sih kok? Tujuannya ya, yang pasti sih kalau dari tujuannya yang pertama OSIS itu kan dibentuk pasti untuk menampung aspirasi teman-teman semua di sekolah yang diwakili dari kurang lebih sekitar 25 siswa lah yang ada di jenjang kelas 11 dan juga kelas 10 di mix jadi jadi suatu organisasi yang besar yang bisa menampung aspirasi dari teman-teman semua di sini. Jadi menurut gue sih tujuan utamanya itu ya, menampung aspirasi teman-teman dan mengeksekusinya. Itu jadi sesuatu yang ada bentuknya yang bisa dinikmati sama semua orang. Itu sih Sesuatu yang komplit. Sekarang aku pengen tanya ke Ko Alfredi nih, sebenarnya kualitas yang dicari untuk jadi anggota OSIS itu apa aja sih? Apa perlu yang pinter, apa perlu yang cuma yang rajin aja gitu? Kalau kualitas yang dicari sih sebenarnya yang mau berkembang, yang mau diajak kerja sama. Kalau ditanya harus pinter atau enggak, sebenarnya prinsipnya gini. Kalau memang di sekolah nilainya jelek, secara kasar dia ngurus diri sendiri aja masih kelabakan, gimana mau ngurus organisasi kan. Jadi jawaban yang tepat itu nggak perlu pinter, cuman memang nilai itu ada standarnya istilahnya. Cuman nggak harus pinter kok, standar aja bisa, yang penting dia mau berkembang dan mau coba. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya sama Kak Alfredi. Menurut orang-orang kan kalau masuk OSIS itu enak ya, bisa keluar kelas, bolos pelajaran. Tapi kalau menurut Koko sendiri, enak nggak sih keluar kelas kayak gitu? Atau sebenarnya ada ruginya nggak sih kalau bolos pelajaran? Kalau kita balik ke SMP gitu, kalau dari SMP keluar kelas ya asik aja, kayak nggak ada beban gitu kan. Cuman kalau belakangan udah di SMA, terlalu sering keluar kelas malah reaksinya jadi, aduh kenapa harus keluar pas jam pelajaran ini sih? Ya mungkin untuk anak-anak yang baru masuk OSIS, keluar kelas bolos itu jadi sesuatu yang mengasihkan, main-main. Cuman bagi yang memang udah sering keluar itu bakal berasa sih ruginya, telat ini, telat itu, tugasnya nanya sini nanya situ. Terus kalau menurut saya enak atau enggak, ya sebenarnya ya dibilang nggak enak juga enggak sih. Cuman kalau kebanyakan itu masalahnya, yang kayak misalnya kalau permakeup bisa seminggu keluar 5 hari. Nah itu kan bener-bener satu bab pelajaran semuanya ketinggalan, nah itu gak enak. Oke, pertanyaan berikutnya buat Kobias sama Ko Alfredi. Menurut Koko, apa aja sih yang udah dicapai jadi ketua anggota OSIS? Sebenarnya sih bukan dicapai ya, mungkin lebih ke perbedaan dengan angkatan sebelumnya. Setiap OSIS sampai itu kan pasti ada
positif dan negatifnya yang dicapai setiap tahun. Jadi mungkin kalau misalnya kita ya yang pertama tadi itu yang sebelumnya gue sebutin, kita sangat jarang sekali keluar kelas untuk rapat ya, karena kebanyakan kita rapat pulang sekolah semua, jadi kita maksimalin di pulang sekolah, makanya pulangnya bisa sampai sore-sore banget ya Fred ya. Karena ya begitulah. Nah, yang kedua mungkin yang lebih dampak yang lebih signifikan itu ya pas permainan ya Fred ya. Kalau dari saya sendiri sih apa yang didapatkan lebih ke pengalaman sih. Kalau saya misalnya nggak masuk OSIS, saya nggak bakal sepeda ini ngomong depan orang, ngomong sepeda ini berinteraksi sama orang. Itu sih yang selama 3 tahun di OSIS itu diasah terus. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sebenarnya Koko untuk masuk OSIS dari Ko Alfredi dulu boleh? Kalau untuk awalnya masuk OSIS itu buat dapetin sertifikat buat masuk PTN, itu jalur SNMPTN. Dulu tuh pemikirannya sebatas gitu doang, biar sertifikat bisa diupload di SNMPTN. Nah, tapi pas berjalannya waktu ternyata bisa dapet lebih dalam OSIS, dan bersyukur banget sih masuk OSIS dari awal kelas 10. Jadi istilahnya ke sekolah bukan cuma buat belajar doang, kalau belajar doang ya apa yang membedakan kita sama orang lain gitu. Kita mesti jadi beda kan, biar jadi lebih bagus sebagai seorang manusia bisa lebih baik kalau berkembang. Nah, banyak anggapan yang ngomong kalau misalnya lu ngapain masuk OSIS, kok bayar uang sekolah cuma buat kerja. Menurut gue itu sesuatu yang anggapan yang salah, karena gue yang merasakan kita nggak disuruh, kita nggak membabukan diri ya, sorry kalau bahasanya agak kasar, kita nggak membabukan diri, tapi di sana kita juga belajar banyak hal yang sebenarnya belum tentu teman-teman yang nggak masuk OSIS dapatkan. Tapi lihat aja, coba yang ngomong-ngomong OSIS babu, lihat aja kalau boleh sombong nih, prestasinya apa sejauh ini kalau ngomong doang kan. Bandingin coba ya nggak? Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kedua koko kita nih. Saat kalian masih di sekolah, kalian kan udah ikut lembaga OSIS nih. Dan kalian sekarang itu udah ngelanjutin studi kalian di universitas kalian masing-masing. Nah, untuk sekarang, apakah kalian berdua tertarik untuk masuk ke dalam organisasi seperti BEM gitu di universitas atau tidak? Dulu dah, Ben. Oke. Kalau gue pribadi, kalau ada kesempatan sih mungkin aja itu bakal gue ambil ya kalau ada kesempatan. Tapi ya namanya juga kita nggak tahu apa yang direncanain sama Tuhan, ya nanti kita lihat ke depan gimana. Tapi dari gue pribadi sih gue ada ketertarikan untuk bergabung lagi ke sana gitu. Karena ya kita bermain analogikanya seperti ini aja. Kalau misalnya tadi Alfredi kan sempat di awal bilang motivasinya masuk OSIS apa ya, mendapatkan sertifikat untuk daftar di SNMPTN. Ya logikanya sama aja kalau misalnya lu tergabung di organisasi kemahasiswaan di kuliah kan, itu juga bisa berdampak juga untuk kedepannya lu saat mencari pekerjaan mungkin ya Fred ya. Jadi kan itu bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk saat mengirimkan CV gitu mungkin ya. Kalau dari saya sendiri sih emang mau ngejar masuk, istilahnya kan dari SMP ke SMA udah naik level. Nah sekarang saya mau lagi nih naik level ke jenjang universitas, di mana kita berorganisasi, kita bertemu dengan orang-orang dari seluruh Indonesia yang kita belum kenal sama sekali, yang dari nol. Nah di situ lebih dilatih lagi gimana cara kita bisa bersosialisasi dengan orang yang sama sekali belum kita kenal, bahkan dengan budaya yang berbeda. Nah satu jurusan itu kan ratusan anak. Nah supaya kita bisa lebih mengenal di luar jurusan, itu bakal lebih dipermudah juga kalau kalian ikut BEM. Next pertanyaannya untuk Kobias dan Ko Alfredi. Ada nggak pesan dan kesan yang pengen Koko sampein buat anggota OSIS yang pernah bekerja dengan sama Koko? Kesannya dulu deh. Kesannya sih asik, seru, ya diajak, ya namanya udah bareng-bareng kerjain sesuatu gitu kan. Pasti ada lah kedekatan tersendiri ya. Misalnya kalau kita gak OSIS, nggak mungkin gue bisa sedekat ini sama si A, sama si B. Nah itu kesannya sih asik sih.
Kalau gua pribadi sih kesannya tentunya ya merasa tersanjung nggak bisa bekerja sama dengan mereka ini ya, karena tanpa mereka juga apa yang kalian lihat selama ini yang membuat kalian berpikir oh ini angkatan kita ini OSIS yang cukup baik ya, tanpa mereka juga nggak bakal terjadi itu semua gitu. Nah semua itu kan didapat dari proses, apalagi kita juga udah barang-barang dari SMP hampir bahkan 100% kayaknya dari SMP kita tergabung sama-sama, jadi kita udah paham cukup paham satu sama lain, cukup paham nih si Alfredi maunya gimana sih, si Hubert nih maunya gimana, si Damar nih maunya gimana gitu. Jadi itu semua hal-hal yang sudah bisa kita bungkus bareng-bareng, jadi apa ya, ritme kerjanya tuh bagus, Iya. ritme kerjanya bagus, nyaman dan saling bukan kayak kerja jadinya, jadi kayak latihan bareng-bareng aja. Ya udah bener dapat ujian sama-sama, disemprot juga sama-sama gitu istilahnya. Dan saat evaluasi ya emang nggak semuanya berjalan mulus-mulus aja. Kita pernah acara ngaret sampai beberapa jam ya, itu ya udah kita telan sama-sama resikonya gitu. Jangan nggak main salah-salahan gitu. Tapi emang bener akrab banget sih kalau masuk OSIS, kayak misalnya Hubert gitu. Hubert belum melakukan sesuatu aja, kita udah tahu dia mau ngapain. Ya nggak sih? Betul. Karena saking chemistry-nya, karena kuat sekali. Terus untuk kalian juga, ya silakan dilanjutkan apa yang sudah kalian lihat di angkatan kita dan angkatan sebelumnya. Karena kita juga begini melihat dari angkatan sebelumnya. Nah, angkatan sebelumnya begini, ya berarti kita perbaikinya dengan begitu. Angkatan yang sebelumnya bisa ciptain ini, ya berarti kita harus bisa ciptain itu. Jadi harus punya acuan dalam berkarya, istilahnya itu, dalam berkarya. Dan ya harapan gue pribadi sih tentunya, gue pengen lihat sih OSIS bukan hanya di rumah, yang mungkin di semua sekolah, mungkin OSIS di semua sekolah bisa lebih maju lagi dan nggak kalah sama event-event organisasi profesional lainnya. Ini gue mau nambahin nih, pesan ini kan tadi buat OSIS, buat semuanya yang mendengarkan deh. Mungkin kalian bakal mikir, kita ngomong sepanjang-panjang ini cuman basa-basi doang, cuman kalau kalian belum masuk OSIS, kalian nggak bakal ngerasain apa yang kita ngomongin tadi gitu. Oke, itu udah semua nih pertanyaannya. Sekian wawancara ini. Makasih banget buat Kobias sama Ko Alfredi yang udah sempet-sempetin nge-zoom sama kita untuk wawancara ini. Kita jadi tahu lebih banyak tentang OSIS dan semoga OSIS periode berikutnya bisa sebagus dan sekeren OSIS yang dipegang sama Kobias, Ko Alfredi, dan anggota-anggota lainnya. Nah, makasih juga semua yang udah pantengin wawancaranya dan yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga wawancara dan videonya bermanfaat dan berguna buat kalian. Semangat juga buat Kobias sama Ko Alfredi kuliahnya. Terima kasih, thank you. Thank you, Ko. Oke. Ya, terima kasih juga untuk Gilbert, Frederick, Felicia, Kevin yang udah ngundang kita berdua. Sama Jocelyn juga yang udah ngundang.